Selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya Obesiani Para. Dan kali ini kita akan memulai satu topik yang baru dan juga topik yang sangat menarik, yaitu judulnya adalah mengubur masa lalu. Nah, ini menarik ya, karena kalau zaman sekarang banyakan orang lebih suka menggali masa lalu orang lain. Tapi kita sekarang topiknya adalah mengubur masa lalu, atau mungkin bisa diartikan adalah meninggalkan yang lama ya. Nah, tapi ini ada sesuatu yang menarik, bagaimana cara kita mengubur masa lalu kita dan memulai hidup yang baru. Nah, untuk itu pertama kita awali dengan doa. Mari kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan membawa kami untuk belajar firman-Mu pada sore hari ini. Berkatilah kami, berikan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat dan akal budi. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi kita akan belajar tentang mengubur masa lalu atau meninggalkan masa lalu. Nah, saya rasa cerita yang paling cocok untuk memulai topik kita adalah cerita Nikodemus. Nah, apa hubungannya ya dengan mengubur masa lalu? Nah, ini kita baca supaya kita tahu hubungannya. Itu Nikodemus ada di Yohanes pasal 3. Jadi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya baca dari ayat 1 sampai 9 ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. Dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini statement yang luar biasa ya. Sehingga Nikodemus pun yang adalah guru besar pada Israel bingung. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ini percakapan yang luar biasa, penuh pertanyaan dan jawaban yang juga luar biasa, sehingga bisa membingungkan bahkan Nikodemus. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi yang perlu kita tanyakan ketika kita membaca perikop ini sebenarnya adalah ketika Yesus bilang engkau harus lahir kembali, kan kita harus tanya dulu, kenapa? Kenapa saya harus lahir kembali? Nah, saya udah lahir kan kok. Buat apa saya lahir kembali? Jadi sebenarnya di situ concern utamanya ya. Jadi isu utamanya adalah kenapa seorang itu harus dilahirkan kembali? Kenapa ia perlu lahir kembali? Tentu kalau kita pernah membayangkan, aduh, saya sudah tidak suka dengan hidup saya. Kalau bisa saya hidupnya seperti orang lain atau memulai hidup baru gitu ya istilahnya. Nah, itu maksudnya. Kenapa perlu dilahirkan kembali adalah karena harus meninggalkan kehidupan yang lama. Karena kalau kehidupan yang lamanya sudah baik, buat apa dilahirkan kembali? Dilahirkan sekali sudah cukup kan? Dikatakan lahir kembali karena yang pertama itu tidak cukup baik. Atau bahkan harusnya sangat dibenci sampai saya harus pengennya lahir kembali. Nah, di situ ya. Nah, dan di sini juga dibedakan dua hal ya. Di sini ada dibedakan lahiran yang pertama itu adalah daging. Nah, dilahirkan kembali ini fokusnya bukan masalah dagingnya dilahirkan kembali, tetapi dilahirkan oleh roh. Dan hanya mereka yang dilahirkan kembali atau lahir oleh roh, itulah yang dapat melihat kerajaan Allah. Itu yang dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus. Jadi kita harus dilahirkan oleh roh. Tapi maksudnya apa dilahirkan roh? Nah, itulah yang juga ditanyakan oleh Nikodemus. Bagaimana ini bisa terjadi?
Nah, ini menarik ya. Untuk itu kita bisa melihat bagaimanakah seorang itu bisa lahir oleh Roh. Itu kita bisa baca di Kisah pasal kedua, Kisah para Rasul pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Di sini dikatakan apa? Ketika mereka mendengar hal itu, ini pekabaran dari murid Yesus ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi, bagaimana? Sebenarnya ini pada dasarnya sama dengan pertanyaan Nikodemus, cuma dalam bentuk yang berbeda. Apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah itu ya. Nah itulah lahir oleh Roh Kudus. Gimana tadi? Kalau kita baca sekali lagi ayat 38, pas ditanya bagaimana caranya. Bertobatlah. Hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itulah maksudnya lahir oleh Roh. Jadi, apa kaitannya dengan baptisan dan pertobatan? Jadi, ada pertobatan dulu, baru baptisan. Pertobatan artinya adalah perubahan. Nah, itulah perubahan antara kehidupan yang lama dengan yang baru. Bagaimana kita mengubah hidup yang lama itu? Dan seperti apa kehidupan yang lama dibandingkan yang baru? Yang lama itu tadi udah dijelaskan adalah daging, sedangkan yang baru itu adalah hidup oleh Roh. Di sini kita bisa baca dari Galatia pasal yang kelima tentang hidup menurut daging atau Roh. Ini ada dari ayat 16 sampai 26 ya. Kita buka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sama seperti yang Yesus bilang kepada Nikodemus ya, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah bila hidupnya masih daging, lahiriah. Tetapi untuk orang yang sudah lahir oleh Roh, sudah mendapat karunia Roh Allah, mereka apa? Kita lihat ayat 22 ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dimatikan dagingnya ya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, itulah perbedaan utama. Dan itu juga alasan kenapa kita harus lahir baru. Karena dalam kehidupan kita yang lama, kita hidupnya masih dengan daging. Coba teliti diri saudara sendiri masing-masing. Masih adakah semua hal yang tadi disebut tentang kedagingan? Perbuatan daging tadi ada ayat 19, pencabulan, kecemaran, iri hati, dan sebagainya. Apabila masih ada, mungkin belum dimatikan, belum disalibkan. Untuk itu tadi sudah dijelaskan, saya ingatkan kembali di Kisah Rasul pasal 2, carilah pertobatan dan baptisan. Nah, apa kaitannya tobat, baptis, lahir baru? Itu kita bisa baca dalam Roma pasal 6. Kita buka ya. Roma pasal 6 dari ayat yang pertama ya. Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah ini ya, mematikan diri yang pertama tadi, sehingga kita dilahirkan yang kedua. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita telah mati ya maksudnya tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, jadi matikan dulu yang pertama. Kalau kita mati, kita bebas dari dosa. Dan apa tadi? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa hubungan dengan baptisan? Tadi sudah disebutkan ya, di ayat 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Karena baptisan itu adalah simbol dari mematikan diri kita yang lama dan bangkit. Nah, apabila baptis itu adalah simbol kematian dan kebangkitan, maka wajar bila tata caranya adalah dengan diselamkan. Nah, ini juga menarik ya tentang tata cara. Karena dalam dunia Kristen pun baptis bentuknya bisa macam-macam, ada pecik dan lain-lain. Tapi kalau kita tahu bahwa baptis itu tandanya adalah diartikan mati dan bangkit, maka jelas bahwa itu adalah diselamkan. Karena ketika diselamkan itu ceritanya seolah-olah dikuburkan. Dan ketika ia keluar, dia bangkit menjadi orang yang baru. Dan itulah baptisan yang sesungguhnya. Dari mana saya tahu baptisan itu betul-betul diselamkan? Tentu selain dari arti nama baptisnya sendiri, kita bisa melihat misalnya ketika Yesus dibaptis. Kita buka Matius pasal 3. Kita buka Matius pasal 3 ketika Yesus dibaptis. Ayatnya yang 16 ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi yang saya ingin tekankan pertama tadi adalah dibilang Yesus segera keluar dari air. Berarti itu betul-betul apa? Dia masuk ke dalam air lalu keluar dari air. Dan ketika keluar dari air, ada dua poin atau elemen yang sangat penting ya. Turun Roh Kudus dan Allah Bapa mengatakan, ya dia anakku, aku berkenan kepadanya. Dan itu yang terjadi juga kepada kita apabila kita dibaptis. Betul-betul sungguh-sungguh mau bertobat. Meskipun Yesus ini hanya mencontohkan ya. Yesus bukan berarti dia punya dosa jadi mesti dibaptis. Ini hanya mencontohkan caranya seperti ini. Jadi buat kita yang berdosa, caranya adalah dibaptis. Ini juga kita bisa lihat misalnya dalam Kisah Para Rasul, kalau tidak salah ayat yang ke-8, tentang pembaptisan orang sida-sida Ethiopia ya. Di sini kita bisa lihat lebih jelas bahwa betul-betul dibaptis itu dimasukkan ke dalam air. Kisah Rasul pasal yang ke-8 dari ayat 26 sampai 40, tapi mungkin kita tidak baca semuanya, kita langsung kita baca ayat 38 ya. Ayat 38 dan 39 ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi masuk ke dalam air ya. Kalau itu hanya percik saja, untuk apa dia turun ke dalam air? Ambil aja botol minumnya, lalu percik gitu misalnya. Dan tidak turun ke dalam air. Dan Filipus membaptis dia. Dan ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi.
Jadi kita bisa melihat bahwa masuk ke air, lalu juga keluar dari air. Dan itulah bentuk baptisan. Nah, yang berikutnya, kita bisa belajar juga tentang pembaptisan. Apakah baptis itu betul-betul harus belajar dulu gitu, supaya seorang itu ada perubahan gitu ya. Ternyata tidak mesti belajar terlalu dalam. Dalam contoh yang tadi, Filipus dan Sida-Sida Ethiopia, memang ada sedikit pembelajaran dari kitab Yesaya kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 8 dengan lebih lengkapnya. Tapi hanya sedikit saja sebenarnya. Pembelajarannya itu lebih dalam setelah dibaptis. Ini kita bisa lihat juga contohnya dari Matius pasal 28 ya. Matius 28 dalam perintah amat agung dikatakan apa? Kita buka Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Tapi kita mungkin baca langsung ayatnya yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan seterusnya. Jadi dibaptis dulu baru diajarkan. Jadi pengajaran itu setelah baptisan. Tidak apa. Yang penting apa? Pertobatan dulu, baptis, baru penuh dengan pengajaran. Ternyata ini juga menyimbolkan suatu hal yang sangat luar biasa. Berarti kita itu hidup kita berubah bukan karena diajarkan dengan ilmu pengetahuan. Kamu tuh mesti begini loh, kamu mesti ngasih musuh, nggak boleh bohong, nggak boleh bla bla bla. Bukan. Tapi dimulai dari keinginan kita untuk bertobat dulu. Karena pengajaran itu setelah dibaptis. Padahal baptis itu melambangkan apa? Mati dan hidup baru. Jadi untuk mengubur yang lalu, bukan kita mesti belajar dulu. Belajar itu kemudian. Tapi yang penting adalah keinginan dulu untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa atau dari kedagingan kita. Nah, itu yang utama ya. Dan ini juga bisa dicontohkan dari kehidupan bangsa Israel sebenarnya. Kalau kita baca di 2 Korintus kalau tidak salah, itu ada dikatakan bahwa kita itu dibaptis, atau orang Israel pada saat itu dibaptis dalam laut dan awan. Nah, ini kita bisa buka 2 Korintus 5 ayat atau 1 Korintus 10 ayat 2 ya. Coba saya cek dulu. 2 Korintus. Ya, 1 Korintus ya. 1 Korintus 10 ayat 2. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa bangsa Israel pun telah dibaptis secara nggak langsung oleh Musa dalam laut dan awan. Dan ini menarik karena kisah bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, oleh Tuhan tapi melalui Musa, itu melambangkan apa? Kehidupan spiritual kita. Di mana di situ dikatakan bahwa ketika mereka melewati laut, berarti laut merah maksudnya kan, dan awan, tiang-tiang awan, itu sebenarnya soal pembaptisan. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa ketika mereka melewati laut merah dan tiang awan itu pembaptisan, jadi kita bisa melihat sebelum dan sesudahnya juga. Sebelumnya adalah ketika terjadi apa? Terjadi 10 tulah di Mesir. Disitulah ketika orang Israel pada saat itu adalah dalam perbudakan di Mesir. Jadi ketika dalam perbudakan, mereka itu melihat mujizat, melihat kuasa Allah, maka akhirnya, oh iya, saya mau mengikut Allah dan keluar dari perbudakan. Nah, itulah maksudnya dibaptis. Dan setelah mereka dibaptis atau setelah melewati Laut Merah, mereka sampailah di Gunung Sinai. Itu bisa juga melambangkan turunnya hukum atau pengajaran. Atau dalam Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul, itu juga melambangkan turunnya Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus dan segala pengajaran itu akan mengikuti setelah seorang itu dibaptis. Dan kapankah seorang itu dibaptis adalah ketika mereka meyakini saya benar adalah budak Mesir, tapi kalau buat kita yang udah lebih modern atau spiritual, saya ini budak dosa. Saya melihat kuasa Allah dalam hidup saya yang saya percaya mampu melepaskan saya dari perbudakan itu, dari perbudakan dosa. Saya mau ikut. Nah, disitulah mengambil pilihan, lalu ikut dibaptis dan dapat pengajaran. Jadi seperti itu ya, semua ternyata dimulai dari kemauan dan juga pengalaman dengan Tuhan, melihat kuasa Allah. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa saya bilang terkait perbudakan? Jadi kita juga untuk menutup bisa ambil dari Roma, kita kembali lagi ke Roma pasal 6. Kita ke Roma pasal 6 dari ayat 17 sampai 23 ya. Jadi ini sebenarnya lanjutannya. Tadi kita udah baca dari ayat 1.
Nah, di sini ya. Roma 6 dari ayat 17 sampai 23 dikatakan, "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa atau budak dosa ya. Tergantung terjemahannya. Tetapi sekarang kamu dengan senang hati telah menanti pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Jadi dilepaskan dari perbudakan dosa, menjadi hamba kebenaran. "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya?" Dari hamba dosa, maksudnya hidup dengan sesuai daging tadi ya. Buah apa? "Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Jadi setelah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang ujungnya adalah maut, jadi daripada kita mati yang sesungguhnya karena dosa, lebih baik kita mati yang tanda kutip kiasannya saja, yaitu adalah mematikan tubuh kita, menyalibkan kedagingan kita disalib. Sehingga sudah cukup. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak akan mati lagi. Kita akan dibangkitkan, hidup baru dengan kekuasaan Roh Kudus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal sebagai hamba kebenaran. Nah, ini luar biasa ya, hamba kebenaran atau hamba Allah juga bisa dibilang. Yaitu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itulah bagaimana kita mengubur masa lalu kita dan bagaimana kita bisa mendatangi kehidupan baru yang lebih baik, yaitu dengan apa tadi? Bertobat dan baptisan. Jadi saya undang bagi saudara-saudara yang masih belum dibaptis, boleh ya dipikirkan dengan baik-baik. Apakah mau mendapatkan kehidupan yang baru yang dibilang adalah kehidupan kekal upahnya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengatakan kepada kami bahwa hidup kami yang lama adalah hidup yang sangat busuk, yang mengikuti nafsu daging, hawa nafsu dunia. Tapi Engkau telah memanggil kami untuk hidup yang baru dan kehidupan yang kekal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan kami dan kami khususnya atau apa-apa yang khususnya yang masih belum menerima anak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai kita jumpa lagi dalam KP online berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.